Salam Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Hari ini adalah hari yang sungguh istimewa, di mana kita bersama-sama bersuka cita. Minggu ini adalah Minggu Paskah, di mana Tuhan Yesus yang mati, bangkit kembali. Allah kita adalah Allah yang hidup. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paskah adalah kemenangan iman Kristen. Sebelum kita bersama-sama melanjutkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu, karena kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan pagi ini adalah hari yang sungguh indah, yang sungguh istimewa. Sekalipun kami saat ini berada di rumah kami masing-masing untuk beribadah, mengalami sukacita Paskah. Tetapi keberadaan kami di rumah kami masing-masing tidak mengurangi sukacita kami. Karena Engkau sudah bangkit. Allah kami, Allah yang hidup, bangkit dari kematian. Dan Engkau menunjukkan kepada iblis bahwa iblis tunduk dan bertekuk lutut di hadapan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami Tuhan. Biarlah momen Paskah ini sungguh-sungguh memberkati kami, juga kami setiap pribadi juga mengalami kuasa kebangkitan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Paskah berarti kemenangan iman Kristen. Kematian dan kebangkitan menentukan baik kekristenan maupun kehidupan iman kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apabila Tuhan Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman percaya kita kepadanya. Ibu, Bapak, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Kristus juga memberikan tanda bagi orang-orang percaya. Khususnya di zaman sekarang ini. Apakah tandanya? Orang-orang yang mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan bersama-sama membuka di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-36 sampai 49. Injil Lukas pasal yang ke-24, ayatnya 36 sampai 49. Mari kita akan bersama-sama membacanya. Saya akan membaca untuk Bapak, Ibu, dan Saudara. Bapak, Ibu, dan Saudara yang di rumah silahkan memperhatikan Alkitab Anda masing-masing. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata pada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena kamu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku." Semua berkata demikian
Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dalam kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah tandanya orang-orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus di zaman sekarang ini? Yang pertama, apabila kita membaca bacaan kita pada pagi hari ini, tanda yang pertama orang yang mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus adalah percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Di dalam ayat 44 sampai 46, Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Dalam ketakutan mereka, dalam kebimbangan mereka, Tuhan Yesus datang kepada mereka. Ia memberitahukan kepada mereka. Ia menegaskan kepada mereka. Dikatakan lalu ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Tanda yang pertama adalah percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Hal itu ditegaskan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ia menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa ia bangkit. Ia bangkit juga dalam bentuk jasmani, bukan dalam bentuk roh saja. Yesus membuktikan bahwa ia mempunyai tubuh jasmani dan bukan seperti hantu. Hal itu dibuktikan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya diminta untuk merabanya. Murid-muridnya diminta untuk melihat bekas luka, paku pada tangannya dan kakinya. Bahkan Yesus berkata kepada mereka, adakah makanan di tempat ini? Yesus ingin menunjukkan kepada mereka bahwa perkataannya itu benar. Yesus ingin menegaskan kepada mereka bahwa apa yang sudah dinubuatkan oleh kitab Musa, para nabi-nabi dan Mazmur, semua telah digenapi. Segala sesuatu yang tertulis di dalam Alkitab sudah digenapi. Itu adalah tanda yang pertama. Tanda orang-orang yang mengalami kuasa kebangkitan Yesus atau Kristus di zaman sekarang ini. Mempercayai bahwa Alkitab adalah firman. Apakah Anda masih meragukan bahwa Alkitab itu bukan firman Allah? Apakah Anda masih meragukan bahwa Alkitab bukan firman Allah? Ingat Bapak, Ibu, dan Saudara, jika Kristus tidak bangkit, Injil hanyalah
sebuah cerita fiksi belaka. Dan sia-sialah Injil diberitakan kemana-mana. Tanda yang kedua. Apakah tandanya orang-orang mengalami kuasa kebangkitan Kristus di zaman sekarang ini? Mari kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Tanda yang kedua, tandanya orang-orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus zaman sekarang ini adalah memiliki damai sejahtera dari Kristus. Apakah yang dimaksud damai sejahtera yang dikatakan Tuhan Yesus ini? Damai sejahtera itu berarti rasa aman. Damai sejahtera itu berarti rasa tenang. Ketenangan hati dan pikiran kita yang diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia dan firman-Nya. Pada saat itu murid-murid mengalami ketakutan yang luar biasa. Mereka berada di rumah, bersembunyi, mereka tidak berani keluar karena ketakutan. Tetapi ketika Yesus bangkit dan menemui mereka dan Yesus berkata, "Damai sejahtera di antara kamu." Itu menunjukkan bahwa damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan itu tidak tergantung terhadap situasi dan kondisi yang ada pada diri mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera ini diberikan kepada orang-orang yang percaya dan sungguh-sungguh taat setia kepadanya. Nah, damai sejahtera Kristus ini berdasarkan penyertaan, bukan perasaan. Artinya, Bapak, Ibu, dan saudara, bahwa damai sejahtera Kristus itu tidaklah ditentukan, dipengaruhi oleh keadaan, situasi yang terjadi di sekeliling kita semua. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang mengalami damai sejahtera Kristus adalah dalam hidupnya selalu ada damai sejahtera. Karena apa? Karena kebangkitan Kristus itu membawa sukacita dan melepaskan takutan kita semua. Ibu, Bapak, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Inilah dua tandanya orang-orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus di zaman sekarang. Bapak, Ibu, dan saudara, Tuhan Yesus sudah bangkit. Ia memberikan tanda kepada murid-muridnya pada saat itu. Dan saat ini juga, setiap pribadi bisa mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Tandanya apa? Yang pertama, mempercayai bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Yang kedua, tandanya adalah memiliki damai sejahtera di dalam Kristus. Karena kebangkitan Tuhan Yesus membawa sukacita dan melepaskan ketakutan-ketakutan dalam hidup kita. Mari kita akan bersama-sama berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Ia yang mati telah bangkit membebaskan kita semua. Dan Ia memberitahukan kepada kita supaya kita semakin hari semakin menunjukkan pertumbuhan iman kita. Semakin meyakini bahwa firman Tuhan, bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Ya dan amin. Dan yang kedua, damai sejahtera Allah selalu ada di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus bangkit, membawa sukacita dan melepaskan segala ketakutan dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama berdoa, Tuhan Yesus memberkati.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau sudah berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Engkau yang mati sudah bangkit. Engkau menggenapi apa yang dikatakan kitab Musa, kitab para nabi, Taurat, dan Mazmur. Bahwa anak manusia akan diserahkan kepada orang-orang jahat. Dan akan mati dan pada hari ketiga akan bangkit. Biarlah melalui peristiwa ini, menolong kami Tuhan. Supaya kami setiap pribadi pun juga mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dalam hidup kami masing-masing. Supaya firman Allah ini terus menjadi pedoman dan dasar hidup kami di dalam kami melangkah menjalani hidup kami. Dan kuasa kebangkitan berupa damai sejahtera ini terus ada dalam kehidupan kami. Karena Yesus bangkit, membawa sukacita dan melepaskan segala ketakutan dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk keluarga Pak Slamet, Mbak Melinda, keluarga Ibu Ayu, keluarga Ibu Foni. Berdoa Tuhan untuk keluarga Ibu Ketut, Saudara Agung, Ibu Is. Mendoakan Tuhan untuk keluarga Bapak Rio, Pak Sugeng, Pak Sunardi. Mendoakan Tuhan untuk keluarga Ibu Yohana, Ibu Ika, keluarga Pak Fitra. Mendoakan Tuhan untuk keluarga Pak Hirman, Pak Kusno, Pak Sriono. Berdoa Tuhan untuk keluarga Pak Rahmat, Pak Daniel, Bapak Sutopo, Bapak Erik, keluarga Pak Wartono. Berdoa Tuhan untuk keluarga Mas Daniel, Ibu Hesti, Mas Rudi. Juga simpatisan kami Mbak Yuni. Terima kasih Tuhan. Karena firman-Mu sudah mengingatkan kepada kami semua pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita arahkan hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus berharap kepada Tuhan dalam hidup kita. Berserahlah kepada Tuhan di dalam kita menjalani kehidupan kita. Karena damai sejahtera, pelindungan, dan pimpinan Tuhan selalu dicurahkan dalam hidup kita masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari kita menikmati sukacita Paskah ini bersama dengan keluarga kita masing-masing. Dan biarlah damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara semua. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan mengikuti aturan pemerintah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.